Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PT Pertamina, Saudara Simon Aloysius Mantiri, beserta jajaran Direksi Pertamina, Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Iriawan, dengan semua jajaran komisaris yang hadir, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Saudari Isma Yatun yang saya hormati, para Ketua Komisi DPR RI, Ketua Komisi 6, Saudari Anggia Erna Rini beserta jajaran Komisi 6 yang hadir, Ketua Komisi 12, Saudara Bambang Patijaya beserta jajaran Komisi 12 yang hadir, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Saudara Aris Marsudianto, Sekretaris Kabinet RI, Letnan Kolonel Infantri Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Saudara Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Investasi, Saudara Todo Tua Pasaribu, coba dicatat tidak hadir. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur, Saudara Rudi Masud, beserta Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur. Saya lihat hadir Panglima, Pangdam, Kapolda juga hadir, ya, dengan anggota yang ini, Kepala Kejaksaan dan anggota Forkopimda yang lain, Wali Kota Balikpapan. Oh tadi Saudara Rudi adalah Gubernur, Saudara Rahmat Wali Kota. Ini saudara ini, kakak adik. Oh kakak adik ya. Gak apa-apa asal dipilih benar ya. Wakil Gubernur hadir, Wakil Gubernur. Wakil Gubernur ini soalnya orang Gerindra di sini nih. Jangan Golkar aja, friend, kita friend. Hadir juga saya dicatat di sini Sultan Kutai Kartanegara, Ing Marta Dipura Sultan Aji Muhammad Arifin. Hadir, yang mulia. Sultan kok ditaruh di belakang? Di depan. Yang saya hormati dan banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh hadirin undangan, rekan-rekan pers dan media yang turut hadir. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala
karunia kebaikan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, atas segala kesehatan diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang bersejarah, yaitu peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan Balikpapan. Tadi kita sudah disebut bahwa acara seperti ini pernah dilakukan tahun 94. Berarti 32 tahun yang lalu. Ya lumayan, cukup bersejarah. Tentunya saya menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan hari ini dengan peresmian ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personelia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan serta Kalimantan Timur. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Kita mengerti bahwa peradaban modern itu tergantung hal-hal yang esensial bagi berdirinya sebuah negara merdeka. Tentunya pertama, negara merdeka harus bisa menghasilkan pangannya sendiri. Ini sangat mendasar. Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau tergantung makan dari luar negara tersebut. Dan ini harus kita yakini. Yang kedua, selain pangan, energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Dan alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar. Cadangan batu bara kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman, dari kelapa sawit kita bisa hasilkan solar, diesel, biodiesel. Dari batu bara kita bisa hasilkan gas, kita juga bisa hasilkan bensin, kita bisa hasilkan produk-produk energi lainnya. Kita bisa produksi DME yang merupakan bisa menggantikan import LPG kita dari luar. Kita juga punya geotermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Juga kemampuan kita di energi dari air dan juga saudara-saudara ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini. Tapi tidak ada masalah kalau tidak 5 tahun, tahun ke-6. Kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting kita harus menuju ke situ. Tapi siapa tahu dengan kerja keras kita bisa menghasilkan lebih cepat. Sebagai contoh, waktu saya mengambil alih kepimpinan nasional, setelah saya menerima mandat dari rakyat, saya dilantik tanggal 20 Oktober, saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras dalam waktu 4 tahun
Ternyata kita berhasil dalam 1 tahun. Ini sesuatu yang tidak diduga-duga oleh siapapun. Ini hasil kerja keras daripada tim kita, dari sinergi kabinet yang saya pimpin. KL bekerja sama, semuanya. Kita memangkas regulasi yang tidak masuk akal. Dulu pupuk sulit, langka, para petani menjerit. Pabrik pupuk milik negara. Pupuk kita subsidi. Tetapi sampai ke petani sangat sulit. Waktu itu ada 145 peraturan. 145 peraturan. Ada 11 KL yang harus menyetujui. Harus juga tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani mungkin dibutuhkan 13 tanda tangan. Bayangkan, kita hilangkan itu semua. 145 peraturan kita hapus. Dan sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup 1 tanda tangan, 1 instruksi, kemudian pupuk itu langsung ke petani. Dan petani tidak perlu pakai macam-macam, cukup kartu penduduk, cukup disetujui oleh kepala desa, benar dia petani di sini. Dan akhirnya kita berhasil, pertama kali dalam sejarah bangsa kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Sesungguhnya Menteri Pertanian melaporkan bisa menurunkan 25%. Tapi saya kasih tahu, biarlah pabrik dapat keuntungan 5%, sehingga kita turunkan cukup 20%, tetapi petani sudah sangat terima kasih. Dan walaupun kita turunkan harga, ternyata volume pupuk naik 700.000 ton. Jadi petani sekarang harga terjangkau, barang ada. Ini contoh. Sekarang juga perberasan. Petani-petani beras sekarang penghasilannya naik. Nilai tukar petani naik. Dari 106 menjadi 125. Tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan kita juga tertinggi. Produksi kita, beras kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Saya kira harus diakui prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita, membanggakan. Ya. Dan ini bukan kita menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri. Bangsa yang selalu merasa kalah, merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain. Kita tidak boleh. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu saya berbahagia, bangga hari ini satu langkah lagi di bidang energi, kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Tidak boleh. Kita ingin merdeka dan kita mampu. Kita miliki semua. Diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mampu atau tidak sebagai bangsa. Masalah kita harus akui, jangan kita tutup-tutupi. Pertamina yang sebenarnya adalah national champion kita.
Pertamina mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500. Ya. Satu-satunya perusahaan Indonesia yang nilainya adalah 100 miliar dolar. Dan harusnya menghasilkan yang lebih baik lagi untuk negara dan bangsa. Dan kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi manajemen, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita. Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, ya, orang-orang Indonesia yang pinter tapi serakah, mengatur mau import dari luar. Dengan import dari luar, dia manipulasi harga dan dia kutip sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat. Karena itu, waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat Saudara Simon Aleosius dengan beberapa anak-anak muda. Dan saya beri tugas, jangan korupsi. Jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan 100 miliar dolar. Godaan akan banyak. Tapi saudara harus teguh dengan semua jajarannya. Dan saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Nggak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat. Cari. Saudara-saudara, ini tekad kita semua. Terus saya pesankan, mari kita hasilkan untuk rakyat kita pemerintahan yang bersih, manajemen yang amanah, mengelola sumber kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, malu kita dengan bangsa lain dan malu terutama dengan rakyat kita. Praktek-praktek markup, penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Dan sekarang teknologi ada sehingga cepat ketahuan kalau markup. Kalau ada pejabat yang ingin melaksanakan praktek-praktek lama, saya kira sangat keliru. Kita prihatin, saya tidak tahu berapa direksi Pertamina yang sudah masuk penjara, saya tidak tahu. Karena
negara dan bangsa membutuhkan dan menuntut manajemen yang terbaik. Kelola dengan baik. Saya sangat terkesan tadi Direktur Utama mengatakan menggunakan istilah Pertamina Wira, Perwira. Ini luar biasa, ini saya kira nafasnya seperti itu. Nafasnya harus seperti itu. Bangsa-bangsa yang bangkit, bangsa-bangsa yang kuat. Kita harus contoh. Jepang, Korea, bangsa yang tidak punya sumber daya seperti kita. Tapi kuat. Nasionalismenya kuat. Kalau tidak salah semua perusahaan di Korea, di Jepang, ada saatnya mereka semua berdiri lagu kebangsaan dikumandangkan. Semangat nasionalis, semangat patriotik, cinta tanah air ini yang harus mendorong semua jajaran Pertamina. Terutama yang paling atas. Karena kita mengerti sifat manusia. Yang menentukan adalah para pemimpin. Jadi pemimpin itu harus ingarso sung tulodo, memberi contoh. Kalau pemimpinnya maling, anak buahnya tidak semangat. Pengalaman saya di tentara, pemimpin itu maling, cepat anak buah tahu. Cepat sekali. Mungkin orang luar tidak tahu, mungkin BPK bisa dikibulin, KPK bisa dikibulin, tapi anak buah akan tahu. Di tentara itu kalau komandan-komandan yang maling, pemimpin yang maling, itu dikasih julukan kapal keruk. Dan seumur hidup dia akan membawa nama itu, kapal keruk. Pemimpin harus memberi contoh. Saya terima kasih semangat tadi. Wira, benar. Ya, pejuang, kesatria, pendekar. Saudara-saudara, perang kemerdekaan ada beberapa fase. Perang kemerdekaan pertama tentunya ratusan tahun yang dulu, perang kemerdekaan yang kita berhasil rebut kedaulatan tahun 45. Habis itu perang kemerdekaan atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian perang untuk mengisi kemerdekaan. Dan untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mengelola sumber daya dan sumber-sumber kekayaan kita. Jadi setiap unsur yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola kekayaan negara harus menjalankan misi itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh cinta tanah air, dengan penuh patriotisme, dengan penuh suri teladan. Kesatria, pembela tanah air. Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi. Sudah rugi, minta tantiam lagi. Enggak tahu malu. Dablek menurut saya. Kalau enggak mau, kalau enggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti.
banyak yang siap gantikan, saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan. Saya kira yang paling penting itu kita menuju swasembada energi, kita mampu. Selama ini menurut saya tidak ada will. Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis, membohongi atasan, menipu atasan, menipu presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu. Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara, karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudara, persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu kita harus bekerja keras. Program hilirisasi kita membutuhkan uang. Tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik, kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu. Tahun ini dalam waktu dekat, saya diberi laporan kita akan mulai 34 proyek waste to energy, yaitu sampah kita rubah, kita bersihkan menjadi listrik. Ini sangat penting karena kita butuh sekarang membersihkan sampah kita dari kota-kota kita. Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana. Belasan tahun tidak bisa kita wujudkan proyek sampah yang baik. Kita sekarang akan mulai 34 proyek. Tendernya dibuka mungkin hari-hari ini. Tapi ini butuh waktu 2 tahun sampai berfungsi. Kita juga dalam waktu berapa minggu ini, kita akan mulai, kita harapkan minimal 6 proyek hilirisasi. Mungkin bisa sampai 11. Nilainya adalah kurang lebih 6 miliar dolar. Dan kita juga akan menerima investasi besar-besaran dari luar. Saya perkirakan cukup besar investasi yang akan masuk. Kita untuk itu harus benar-benar siapkan awak, siapkan manajemen, siapkan manajer-manajer muda yang bisa menjaga, mengelola proyek-proyek ini. Total kita butuh sampai industrialisasi yang benar mungkin rencananya mungkin 10 tahun sampai 15-20 tahun. Tapi kita ingin mempercepat. Saya sangat optimis ini bisa berjalan. Saya orang yang tidak suka banyak janji, sehingga mungkin saya dituduh kurang komunikatif, tapi sekarang saya sudah buktikan. Yang dulu dikatakan MBG, makan bergizi, tidak mungkin berhasil. Ada tokoh-tokoh mengatakan, tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Tapi ternyata hari ini kita sudah mencapai 58 juta penerima manfaat. 58 juta. Kalau Singapura itu jumlah penduduknya 6 juta,
berarti kita memberi makan berapa? 9 ya. 9 Singapura. 9 Singapura kita kasih makan tiap hari. Lumayan ya. Not bad kan. Negara yang selalu dianggap nggak bisa apa-apa, kita bisa kasih makan 58 juta orang tiap hari, termasuk ibu hamil. Diantar makan ke rumah, termasuk lansia, diantar makan ke rumah. Not bad, saudara-saudara sekalian. Dan insya Allah, dan saya percaya yakin, akhir tahun 2026, Desember 2026, kita akan mencapai 82 juta penerima manfaat. Negara-negara lain seperti Brazil, dia mencapai 41 juta dalam 11 tahun. Kita 58 juta dalam 1 tahun. Yang dianggap tidak mungkin dari segi manajemen. Ini sekarang kita sedang dibicarakan di mana-mana. Kita menjadi studi kasus. Bagaimana bisa kita hasilkan seperti ini. Sama juga tadi swasembada pangan, makan bergizi, Koperasi Merah Putih. Banyak yang mengatakan, untuk apa Koperasi Merah Putih? Kita akan buktikan. Akhir Desember 2026 nanti akan ada minimal 40.000 koperasi. Sudah beroperasi, sudah berjalan. Ekonomi nanti bergerak dari bawah. Pertumbuhannya nanti akan membanggakan kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat. Terima kasih Pertamina. Terima kasih ESDM. Lanjutkan pekerjaan ini. Saya titip benar-benar, ya, hasilkan Pertamina yang hebat, Pertamina yang efisien, Pertamina yang jadi national champion, kebanggaan seluruh bangsa. Pertamina harus kembali menjadi agent of development, agent of modernization. Dulu Pertamina di awal-awalnya dipimpin oleh Pak Ibnu Sutowo menjadi agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu punya bagian advanced technology. Dimulai dari Pertamina. Advanced technology ini dipimpin oleh seorang insinyur pulang dari Jerman namanya B.J. Habibie. Bagian ini di Pertamina akhirnya menjadi BPPT. Akhirnya menjadi Nurtanio, IPTN, PTDI, menjadi PT PAL, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertamina, agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu, Pak Ibnu Sutowo yang menggagas food estate, mulai dikerjakan di Sumatera Selatan. Tapi ya tentunya yang disampaikan Menteri SDM, ada pihak-pihak yang selalu menurut saya tidak patriotik di dalam tubuh kita, tapi mungkin saya tidak mengerti apa sudah dibeli oleh bangsa lain, akhirnya berusaha menggagalkan kemampuan kita sendiri, menggagalkan prestasi kita sendiri. Kita dibuat tergantung, import beras, import garam, import negara, 3/4-nya laut, import ikan. Luar biasa. Iya kan? Saya diberitahu juga oleh para pakar, cadangan minyak kita sangat besar, cadangan gas kita sangat besar, tinggal kita mengelola dan mengejarnya. Saya minta ya ESDM segera perluas eksplorasi, segera mempermudah
mereka yang mau eksplorasi, ya. Jangan dikutip-kutip di depan. Jaga terus kepercayaan rakyat. Teruskan prestasi ini. Semoga kita semua diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Terima kasih, selesai.